Selamat siang, kita bertemu lagi di pertemuan ke-12 Analisa dan Desain Berorientasi Objek. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang tabel master bagian kedua menggunakan database pada NetBeans. Pertama-tama kita jalankan sum pp-nya seperti biasa. Kalau kemarin itu sum pp ADBO dikontrol. Kemudian jalankan Apache sama MySQL di start seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita buka localhost phpMyAdmin, localhost phpMyAdmin. Kemudian kita tambahkan dulu universitas, database universitas kemarin, new universitas. Kemudian create. Ini seandainya database kalian belum ada ya, yang kemarin itu belum ada, hilang atau gimana. Kalau udah, lanjutkan aja. Kemudian kita import. Dipilih choose file, cari lokasi penyimpanannya. Misalkan saya downloadnya di sini. Database universitas pertama 11 untuk diimpor. Kemudian di go aja. Tunggu. Dan akan jadi kayak mahasiswa yang ini. Nah, setelah itu kita tambahkan yang baru, yaitu mata kuliah nanti. Nah, di mata kuliah ini ada N6. N6 ini pilihan, salah satu dari pilihan yang ada. Nah, tambahkan aja tabel baru universitas, kemudian matkul, kolomnya 3, kemudian di go. Nah, di matkul ini kita tambahkan KD matkul, kemudian char 5, kemudian nm matkul, varchar 30, kemudian SKS yang ada di kampus kita itu ada 2, 3, 4 sama 6. N6 edit N6 set values. Nah ini 2, 3, 4, 6, atau bisa tambahkan lagi add 1 values. Di oke aja, nantinya muncul kayak gini. Setelah itu di save. Sebelum ininya dijadikan primary ya, primary, di go aja, di save, dan selesai. Jadi nanti ada mata kuliah ini, KD mata kuliah, matkul, SKS segala macam. Nah, sekarang kita ke NetBeans. Ditunggu. Nah, jika belum ada projectnya, import dulu. Jika ada, lanjutkan saja. File, import project from zip. Misalkan kalian nggak ada, saya sudah sertakan yang di pertemuan 12 ini. Nah ini project CLH CRUD untuk diimpor P11, di open aja, diimport. Nah muncul kayak gini kemarin. Kemudian kita akan membuat kelas mahasiswa, kelas mata kuliah. Namun kelas mata kuliah ini mirip sama CLS mahasiswa. Jadi copy paste aja CLS mahasiswa ini, copy paste, refaktor copy CLS matkul ya gitu. Kemudian refaktor. Nah gitu ya. Kemudian codingnya itu perbedaannya yang saya garis-garis
kotak garis ini CLS matkul. Nah, ininya juga matkul, nama matkul SKS, kemudian ada get setnya, kemudian query-nya juga. Kalau kemarin kan insert itu mahasiswa, yang ini insert itu matkul, kode, nama, SKS. Yang lainnya mirip-mirip, update, hapus, dan nggak ada auto name, tapi adanya ambil data kayak gini. Nah, saya copy paste aja ya, biar nggak lama. Saya copy paste dari yang sudah selesai. Nah, gitu. Nah, kemudian yang bedanya itu yang ininya sama, cuma beda parameternya aja, koma, SKS. Kemudian pastikan yang di query ini, ya ini ada spasinya, pastikan ada spasinya dan sebagainya. Koma, petik, pagar, petik kurung. Itu usahakan sama dengan ini ya, jangan set nyambung seperti ini. Harus ada spasinya karena itu sensitif. Kemudian yang diambil data ini sama seperti dia ngeklik tabel, break statement, buka koneksi segala macam, select bintang semua data dari matkul yang mana kode mata kuliahnya adalah itu. Nah, jika benar maka kita set namanya, set SKS-nya sebagai nama matkul sama SKS. Jika enggak maka kosongin aja SKS-nya 0. Nah, set close segala macam, gitu aja sih. Ambil data ini biasanya diterapkan saat kita nekan tab di kode mata kuliah yang kita input. Misalkan ada data yang sama di database, maka akan terisi otomatis. Jika enggak, maka tetap kosong. Nah, SKS-nya juga kosong. Kayak gitu aja. Biar nggak lama-lama, saya lanjut aja. Kemudian, kita tambahkan form anak. Caranya gimana? Seperti biasa ya. Klik kanan di sini. Kemudian, new. J internal frame form atau di other. Swing UI, J internal frame form. Kemudian kita CLS matkul atau FRM matkul, ya, FRM matkul. Finish saja. Nah, kemudian kita lanjut, ubah titelnya jadi entry mata kuliah, Kemudian di sininya closable-nya menjadi centang agar dia ada tombol close-nya kayak gini. Itu ya, closable-nya sama kayak kemarin. Kemudian kita rancanglah. Jangan lupa disimpan dulu. Kita rancang dua label. Dua mata kuliah, dua text field. Nah, langsung kita ubah kode mata kuliah, nama mata kuliah. Instruksinya saya sedikitin aja biar slide-nya lebih banyak. Kode mata kuliah. Kemudian yang ininya nama mata kuliah. Yang ininya saya ubah menjadi apa? Misalnya 00 text nama matkul. Nah, kosongin aja dulu teksnya. Yang satunya menjadi txt nm matkul, txt kd matkul ya, yang atasnya. Kemudian yang ininya menjadi txt nm matkul. Nah, di enter. Kemudian dibikin panjangan dikit yang bawah. Misalkan ini saya kasih 80 lah. Ya, ininya kasih 170 misalnya. Nah, itu. Setelah itu kita kasih satu label dan 4 radio button. Satu label, satu itu, dan 4 radio button. Tuh. Oh ya, di ke sebelah sini ya. Tapi biarlah dulu sementara taruh sini aja karena dia panjang. 2 3 4. Nah,
kemudian kita ubah ini jadi SKS. Kemudian yang ini 2, 3, 4, 6. 2 jadi RB2. 3 jadi RD3. 4, oh berapa ya? Oh ya, ini 4 ya. 4 RD4. Dan ini 6 SKS. 6 SKS ini biasanya skripsi kalau di kita, atau tugas akhir. 6 ya. Nah, kemudian baru kita sejajarkan. Misalkan 2-nya di sini, sejajarkan ini. Nah, 3 di sini, 4-nya di sini, 4-nya di sini, dan 6-nya di sini. Nah, 2, 3, 4, 6. Jangan lupa disimpan. Kemudian jangan lupa tambahkan button groupnya bernama GRP SKS agar hanya salah satu aja yang bisa diklik. Button group lepaskan, namakan dengan GRP kelas, GRP SKS ya, GRP SKS. Nah, 4 ini pakai shift klik, shift klik, shift klik, diubah properties button group menjadi GRP SKS. Kemudian kita lanjut, tambahkan tabel 0 baris 3 kolom. Tabel. Nah, tabel 0 baris 3 kolom di model. Model. Nol baris 3 kolom. 0 baris 3 kolom. Pertama, kode mata kuliah, nama mata kuliah SKS. Yang ininya kode mata kuliah. Ininya nama mata kuliah. Dan ini SKS. Nah, semuanya tipe string kecuali SKS ya, integer. Nah, integer editable-nya hilangin aja dan di OK. Dia munculnya seperti ini. Nah, yang ini dikecilkan aja tabelnya. Dikecilkan seperti ini. Nah, gitu. Dan namakan dengan TBL matkul. TBL matkul. Gitu ya. Kemudian ya ini ya, kecilkan dulu. Nah, kemudian baru kita tambahkan 4 buah tombol simpan, ubah, hapus, batal seperti kemarin. Button 1, 2, 3, dan 4. Nah, tambah, ubah jadi PTN, simpan teksnya, ubah, PTN ubah, hapus, PTN hapus. Kemudian yang ini menjadi batal, PTN batal. Nah, seperti itu. Kemudian jangan lupa enable-nya false untuk ubah dan hapus. Ubah dan hapus menjadi false, enable-nya. Mana enable-nya? Enable. Nah, false. Hilangin centangnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita 4-nya sudah jadi formnya. Sekarang kita agar bisa membuka mata kuliahnya gimana? Desain dari form menu utama. Ini double klik aja.
desainnya di master, kemudian entry mata kuliah. Nah, kemudian kalian tambahkan seperti yang mahasiswa kemarin, seperti ini. Cuma bedanya bukan FRM mahasiswa lagi, tapi FRM matkul. Juga matkul, mata kuliah. Nah, matkul. FRM matkul. Ini juga matkul. Set visible matkul. Nah, itu. Kalau jalankan sekarang, bisa kita jalankan. Master, entry mata kuliah. Nah, muncul seperti ini ya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita memberikan coding di FRM matkul. Codingnya ini mirip-mirip sama yang mahasiswa juga, jadi bisa copy paste aja codingnya. Namun di sini biar nggak lama-lama, saya copy paste aja dari yang ketikan saya yang sudah ada sebelumnya di FRM matkul. Nah, ini biar nggak lama-lama ya. Impornya seperti biasa, masih sama, hanya beda query-nya aja. Ya, ini yang juga refresh datanya masih sama. Cuma nambah satu kolom aja. Nanti UAS kita juga bisa 2 kolom, bisa 3 kolom, tergantung ya. Nah, refresh data, copy aja. Kemudian dia ada nambah apa lagi selain itu, refresh data. Nah, btn simpan. Nanti saya jelaskan codingnya setelah ini. Simpan di sini adalah, nah, yang ini. Ubah sama, hapus. Dan batal. Nah, saya jelaskan dulu. Itu yang beda-bedanya saya kotakin deh. Kotakin dibandingkan yang mahasiswa kemarin. Nah, ini pakai matkul. Kemarin kan mahasiswa, ini pakai matkul. Dan ini juga tabelnya apa, kolomnya ada 3, kemarin 2, tabel matkul. Kemudian yang ini juga ada beda dikit. Nggak ada combo box-nya. Dia hanya pakai radio button, tombol, kabel, sama text field. Kemudian dia pakai select bintang from matkul, bukan pakai name lagi ya, kayak bintang, bukan pakai mahasiswa lagi, tapi matkul. Yang SQL-nya, yang lainnya sama, connection CN, statement ST, result set ST. Nah, yang ini juga samain. Kalau kemarin name, kalau ini jadi kode, nama mata kuliah dan SKS. Dan 3 ini, yang lainnya sama kayak terputus. Kemudian simpannya juga, ini juga sama, hanya bedanya kemarin kan hanya nama sama radio button. Kalau ini ada juga kode mata kuliah atau namanya kosong atau radionya nggak ada yang terpilih, artinya data belum lengkap. Kalau terpilih semua berarti SKS mula-mulanya 0. Jika radio 2 yang terpilih, maka SKS-nya 2, 3, 4, 6 berturut-turut untuk 3, 4, 6. Kemudian mata kuliah di set kode mata kuliahnya, nama mata kuliahnya sama SKS-nya sesuai yang ini SKS. Kemudian kode mata kuliah yang di desain yang ini sama kode nama mata kuliah. Itu aja sih. Nah, saya rapikan dulu dikit. Nah, gitu. Sama yang ini dengan ini. Di sini bedanya
dia nggak punya penomoran kode mata kuliah otomatis, karena ada KP 502 lah, IT 02 berapa lah, itu beda-beda artinya, dan suka-suka prodi biasanya. Nah, yang lainnya juga sama, ubah ya apa, yang bedanya sama tadi apa. Nah, SKS jadinya set kodenya hilang, jadi nama aja, kemudian ubah get text kodenya apa. Nah, ini gampang, lebih gampang dari yang kemarin. Kurang lebih UASnya nanti kita kayak inilah, nggak pakai penomoran otomatis, tetapi menggunakan yang sudah menggunakannya di input. Kalau ubah juga sama, namanya harus diisi, jangan sampai kosong. Kemudian hapus juga, hapus data mata kuliah dengan kode apa. Nah, gitu. Hapus segala macam. Kemudian yang kelas tadi juga sama, dia itu hanya beda dikit-dikit doang. Bedanya hanya di query-nya saja ya. Kalau insert into-nya sama, matkulnya ya, lalu sebelumnya mahasiswa jadi matkul. Kemudian petik tunggal, koma, petik tunggal, koma, dan petik tunggal. Berarti ada 3 yang di insert. Begitu juga update, ada set 1, 2, kemudian baru where. Kemudian ada 2 yang diubah. Kemudian delete-nya juga sama, hanya beda nama tabel sama kolomnya ini dan ininya. Dia pakai kode mata kuliah, bahkan pakai name lagi. Yang lainnya juga sama seperti ini. Kemudian saya lanjut. Nah, hapus sudah, batal udah. Kemudian tabelnya udah dikasih, klik kanan, event, mouse like it. Nah, kemudian saya copy paste aja biar nggak lama-lama di sini. Nah, kalau yang ini sama seperti kemarin. Kalau dia diklik barisnya, ambillah baris itu. Kalau kodenya baris pertama, kolom pertama, nama mata kuliahnya, kolom kedua, yang ini, kolom kedua, dan SKS-nya kolom ketiga. Diubah jadi string semua dulu. Nah, kemudian barulah kita set langsung kode mata kuliahnya pindah ke sini, nama mata kuliahnya pindah ke sini, dan radionya jika 2 maka ininya dicentang 346, kalau ininya 346, kurang lebih kayak gitu. Kemudian simpannya nggak bisa dinonaktifkan, kemudian ubah hapusnya nyalakan kayak gitu. Nah, kemudian yang bedanya sama yang sebelumnya adalah di kode mata kuliah kalian klik kanan, event, kemudian fokus loss kayaknya ya, fokus loss ini kalau beralih mouse-nya, misalkan kita awalnya di sini, kemudian kita klik di sini atau tekan tab. Nanti kita praktekin aja. Terus kayak copy biar nggak lama-lama. Nah, yang ambil data itu sama seperti yang tadi yang dibikin di CLS matkul. Nah, parameternya adalah kode mata kuliah itu. Dibacalah select tadi, kemudian baru di set lah nama mata kuliahnya apa, switch-nya apa, dan sebagainya. Itu ya, set text segala macam, kemudian SKS-nya langsung terisi, kemudian simpan, hapus, enable-nya segala macam. Itu simpan jadi false, ubah hapusnya jadi true. Ini hampir mirip dengan tabel mata kuliah. Bedanya yang ini pakai kode mata kuliah text field. Kalau dia tekan tombol tab di situ, atau kita pindah di mana ya? Di nama mata kuliah. Nanti saya kasih contohnya. Nah, kita coba dulu. Kita coba running. Jangan lupa disimpan ya. Di save all. Kemudian dijalankan. Nah, master entry mata kuliah. Kemudian misalkan kita entry IT 3010, atur analisa dan desain berorientasi objek 4 SKS. Pas kita klik simpan, itu gagal. Kenapa? Karena itu butuh 30 doang maksimalnya panjangnya. Yang di sini
kita hanya 30 diaturnya. Oleh karena itu kita perlu batasi, entah pakai coding atau pakai irit-irit aja. Nah, untuk di coding ini kita irit-irit aja, atau kita cari misalkan ada nggak max length-nya sih di sini. Max length di sini ada. Kita cari ada nggak max length panjang maksimal. Kalau nggak ada, biasanya kita pakai decoding length, max length. Ini bukan, ini juga bukan. Nah, sepertinya nggak ada di sini, nggak ada ya, nggak ada di sini. Biasanya di coding aja. Namun kali ini kita simple aja, nggak perlu dulu sampai situ. Nah, kita cukup ketikkan yang di bawah 30, misalkan analisa dan desain BO. Nah, kita ketikkan IT 210, analisa dan desain BO 4 SKS, disimpan. Data tersimpan muncul di sini dan muncul juga nanti di sini. Nah, kayak gini. Kemudian kita tambahkan yang lainnya. Kecerdasan tiruan. Data belum lengkap. Kenapa? Karena ini belum diklik, disimpan. Nah, ini bisa dikecilin, ini panjangin, nah, kayak gini. Kemudian skripsi TA501 misalnya, skripsi 6 disimpan 4, nah 426. Kemudian kita aturlah yang lainnya. Bisa kita ubah tugas akhir. Nah, tugas akhir jadi 4 SKS. Ini nggak bisa diubah ya, error nanti. Harus sama pada mata kuliahnya karena itu primary key-nya. Kemudian diubah. Nah, skripsi kita ubah jadi tugas akhir. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan tombol tab di kode mata kuliah ini. Misalkan kita ketikkan TA501, kita tekan tombol keyboard tab, nah muncul gitu. Atau IT210, kalau kita klik di sini berubah kayak gitu ya. Atau kecerdasan tiruan KP522, kita klik di sini berubah. Kalau 520 kosong kayak gitu ya kurang lebih ya. Nah, itunya tab. Kemudian TA501 masih terseleksi, kita tab, kemudian kita hapus. Yes, data terhapus dan ini hilang. Prinsipnya sama aja seperti mahasiswa kemarin, bedanya itu di query-nya sama parameter atau atribut yang ada. Itu aja ya untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.